dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo oleh KPK, ini kemudian muncul lagi berbagai spekulasi terkait dengan kredibilitas KPK. Karena pada saat yang sama, dalam kasus ini juga, Ketua KPK dituduh melakukan pemerasan dalam kasus Kementan ini, yang sudah beredar foto-fotonya di dunia maya, pertemuan mereka di salah satu lapangan bulu tangkis. Nah, kita akan bahas persoalan ini. Pertama saya langsung tentunya ke Bang Erizal Effendi. Bang Rizal, ini karena begitu Pak Syahrul Yassin Limpo itu sudah ditetapkan tersangka, ketumnya Surya Paloh langsung jumpa pers. Ya, ini tidak terlepas ada dugaan atau indikasi kepolitisasi hukum. Ini apa benar? Sampai ke situ arahnya waktu saat Johnny G. Plate juga seperti itu, walaupun di pengadilan semua terungkap terang benderang. Baik, ini saya melihat keadaan negara dalam keadaan tertentu sebagaimana pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 99 telah dirubah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2021 ya. 2021. Dalam keadaan tertentu itu artinya yang pertama adanya keadaan bencana nasional yang terjadi di negara ini. Yang kedua darurat keuangan. Ya, itu yang terjadi. Kemudian secara konstitusi negara ini negara hukum, negara rasta bukan masta. Itu prinsipnya. Saya melihat dalam kasus ini presiden harus berani mengeluarkan kepres ya tentang keadaan darurat korupsi. Ya. Boleh juga keadaan darurat keuangan negara. Apa faktanya? Ada temuan di Kementerian Keuangan 347 triliun. Ya. Itu seorang menteri Pak Mahfud menyampaikan ada kerugian keuangan negara. Satu. Ada beberapa kasus yang rentetannya itu ratusan triliun. Kasus pajak. Ya kasus pajak. Ada lagi kasus ya berentetan dengan kasus-kasus yang sifatnya gratifikasi. Yang dana taspen gitu. Ya berbagai. Jadi darurat korupsi di semua lini kementerian. Jadi semuanya kementerian-kementerian itu bagaikan jaringan laba-laba. Ada perangkap di sini. Siapa yang keluar yang tidak sejalan dinaikkan kasusnya. Maka ini darurat korupsi. Perangkap itu sengaja diciptakan. Hampir kita lihat itu. Kalau sudah menyangkut kepentingan rezim, itu kasusnya hilang. Ya, ini fakta. Contohnya, bisa dicontohkan? Kementerian itu 344 triliun. Kementerian Keuangan ya? Iya. Kemana? Kemana perginya? Ada Mas Diku, orang PDI. Kemana lenyapnya? Masa mencari seorang burunannya nggak dapat? Banyak hal lagi. Ada lagi darurat keuangan berembet tentang darurat pangan. Contoh, Wakil Presiden menyampaikan makan 2 pisang sama dengan 1 piring nasi. Tito menyatakan, seorang menteri dalam negeri menyatakan 2 makan ubi. Masyarakat tidak bisa beli nasi makan ubi. Ketua DPR RI menyampaikan makan ubi, makan tiwul. Ini darurat negara ini. Berani nggak Presiden mengeluarkan kepres? Belum lagi selewer yang kita dengar nikel itu gimana? Dikatakan dari Makassar, rupanya dari mana? Ya, protes masyarakat. Betul-betul darurat. Ini betul-betul butuh presiden yang mempunyai kemampuan dalam manajemen negara ini. Contoh Johnny Plate. Berapa triliun? 8 triliun.
Faktanya 11 miliar cuma. Jelas uangnya pergi kemana. Semuanya menyebar. Berani nggak dituntaskan itu? Tebang pilih, sosialisasi nggak salah ini disebut. Itu fakta. Nah, saya menyatakan Yassin Limpo itu sifatnya gravitasi. Kecil-kecil. 13,9 miliar. Berapa? 13,9 yang 13, ya recehan. Itu kan baru praduga. Kita orang hukum ini jelas lah. Jaksa itu jelas yang kadang dipatoknya yang tidak berdasarkan penghitungan yang tepat secara kenegaraan. Ya, itu faktanya. Jadi dalam kondisi negara sekarang ini, apalagi ketua KPK, pimpinan KPK tingkatkan dalam penyidikan, ya, itu fakta. Bagaimana korupsi ini kita berantas? Lalu uang ini dikorup besar-besaran, masyarakat suruh makan ubi, masyarakat suruh makan timun, masyarakat suruh makan pisang. Maka itu saya nyatakan ini bisa tebang pilih. Karena semua kementerian itu sudah disandra. You nggak patuh, tidak sejalan, diproses. Baik, perangkat-perangkat dan jerat-jerat hukum tadi, ini apakah hanya aparat hukum saja yang sengaja mendesainnya, atau memang ada semacam instruksi, tangan-tangan siluman, tangan-tangan tersembunyi, memerintahkan APH-nya? Sehingga ketika sudah berlawanan secara politik, mereka bisa dijerat. Dalam penegakan hukum, itu kepalanya harus kuat dulu. Presiden harus kuat dulu. Ya. Artinya kalau penegakan hukum gambarnya sekarang sifatnya tebang pilih, itu pesannya. Ya. Maka itu kita ingin presiden berani enggak mengeluarkan kepres negara dalam keadaan darurat. Kalau Korupsi. itu dikeluarkan oleh presiden, sama saja presiden membuka aib sendiri, menyatakan kinerjanya jelek di rezim dia. Memang dah jelek, apalagi katakan jelek. Itu kan kita melihat fakta aja lah, masyarakat bisa menilai. Ya, Yassin Limpo itu 13 gratifikasi. Si apa? Joni Plate itu hanya sekian miliar. Mana yang 8 triliun itu? Mana yang 344 triliun itu? Menyangkut kepentingan rezim, kasus tidak naikkan. Maka kita butuh presiden yang kuat. Tapi saya yakin apa yang disampaikan tadi, kalau ini dibikin kepres darurat korupsi, darurat keuangan negara, itu pasti semua lingkaran rezim terkena jerat Batman, apa namanya? Ya, jebakan Batman. Jebakan Batman. Artinya Bang Irizal melihat ini presiden seolah-olah membiarkan kondisi ini, atau menikmati kondisi ini. Tahu saja lah, ini ada pertemuan dengan Menteri Perdagangan, CQ, Ketum Golkar. Diperiksa. Pertemuan sama Pak Anies Baswedan ya. Iya. Beberapa hari setelah itu diperiksa. Karena Presiden muka ya tahu kan. Itu kan fakta. Masyarakat menilai kok secara penegakan hukum sekarang. Tapi setelah resmi merapat lagi ke Pak Prabowo, nggak ada lagi diangkat begitu. Ya faktanya gitu kan. Ya masyarakat udah tahu. Jadi ini persoalan butuh kita presiden perubahan ke depan. Ya. Yang memperlakukan hukum itu secara equal. Before the law. Perlakuan yang sama di depan hukum. Hukum itu KPK, Polri, jaksa, apalagi hakim tidak boleh diintervensi siapapun kecuali aturan, kecuali regulasi yang mengaturnya. Dia tunduk terhadap itu. Dia harus kuat. Sekarang kita lihat gimana kejadian negara ini. Semuanya nggak jelas. Tapi kalau tidak sejalan, kasus naik. Ini persoalan
Darurat semua di Republik ini. Ujung-ujung akhirnya ada tindakan-tindakan represif dari negara untuk mencari keuangan negara. Rempang itu bagian dari itu. Jadi ini kondisi kenegaraan. Kita masyarakat umum bisa menilai. Jangan masyarakat yang melek hukum. Masyarakat umum, masyarakat kecil bisa menilai kondisi sekarang. Itu kondisinya. Baik, ya kita sering kalau dengar politisi-politisi di Senayan itu berbicara, kalau kita bongkar-bongkaran nanti semua kena ya. Ini apakah sudah mengkonfirmasi bahwa ternyata hampir semua menteri-menteri itu sudah menjadi lahan bancakan, dugaannya seperti itu? Sekarang ada informasi 70 triliun kepada DPR, BTS, ya, itu kan fakta. Kenapa nggak dijalankan? Itu kondisi kekinian negara dalam kondisi darurat korupsi, darurat keuangan negara, dan darurat pangan. Konsekuensi semuanya akan terjadi kalau ini bergumul. Ujung akhirnya pelanggaran HAM, pelanggaran hak hidup masyarakat. Itu jahatnya korupsi. Tapi silakan Mentan, Masyarakat Yassin Limpo pertanggungjawabkan perbuatan beliau. Dan kepolisian harus ditindaklanjuti proses penyelidikan, sudah penyidikan sekarang pimpinan KPK. Baik. Dan presiden kita imbau jangan ada intervensi di sini. Gitu. Ya, kalau presiden memang selalu ketika diwawancarai oleh wartawan, saya tidak akan mencampuri urusan hukum, silakan gitu. Jadi ada tindakan hukum, ada hanya sekedar bicara. Kalau tindakan hukum keluarkan kepres. Negara ini darurat korupsi. Keluarkan itu.